Novel Aku Adalah Naga berlanjut lagi di episode yang ke-19 kali ini dengan judul Aku Sendiri Sudah Cukup Untuk Menghadapimu. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Aku Adalah Naga episode 19. Putaran lelang keempat pada dasarnya akan menjual beberapa senjata ajaib baru yang dikembangkan di zaman modern. Beberapa dari benda-benda ini bersifat ofensif, dan kebanyakan adalah senjata ajaib kecil untuk berbelanja atau hiburan. Umumnya, hanya para tuan muda yang tertarik membeli benda-benda ini. Para tuan hanya akan melihatnya dan tidak akan melakukan apapun. Xiao Tian juga meremehkan senjata ajaib ini, jadi ronde keempat berlalu dengan mudah. Tanpa basa-basi lagi, setelah ronde keempat hadirlah ronde kelima. Barang-barang di lelang putaran kelima agak aneh. Mereka tidak terlihat seperti senjata ajaib atau kotak penyimpanan. Singkatnya, mereka hanyalah tabung panjang dengan pegangan di ujungnya. Saya tidak tahu untuk apa pegangan itu. Meskipun dia tidak mengenalnya dengan baik, Xiao Tian tetap menunjukkan ketertarikan besar padanya. Tidak hanya Xiao Tian, semua orang dengan rasa ingin tahu menatap tabung besi panjang di meja lelang, menunggu pengenalan dari pembawa acara. Pembawa acara tidak terkejut sama sekali dan langsung berkata, "Para pahlawanku tersayang, benda ini diciptakan dengan kekuatan teknologi. Namanya meriam Garlon. Senjata ini dibuat oleh para teknisi balai lelang Wanji. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan seorang master di alam transformasi dewa." "Hai, cantik, apa itu teknologi?" Seorang pria berteriak. Begitu pria itu selesai berbicara, banyak orang menjadi bingung dan mengajukan banyak pertanyaan, masing-masing dari mereka mengungkapkan keraguannya sendiri. "Apakah itu namanya? Apakah ini benar-benar senjata? Aku belum pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya. Cukup untuk menghancurkan seorang master di alam transformasi dewa. Kau yakin tidak bercanda? Benda ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Bisakah digunakan?" Ini. Pembawa acara tersenyum. Ia tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena ia tahu bahwa di dunia kaisar abadi ini, semua orang menganjurkan untuk mengembangkan makhluk abadi agar dapat melampaui kekuatan alam. Wajar jika mereka belum pernah mendengar tentang teknologi. Orang-orang di alam ini hanya berkembang ke satu arah. Di alam lain, meskipun mereka mengolah makhluk abadi seperti alam ini, setidaknya mereka akan mempelajari teknologi. Perlu diingat bahwa teknologi dan kultivasi itu hidup berdampingan. Alasan mereka melelang benda-benda ini sebenarnya untuk memberitahu orang-orang di dunia ini bahwa di dunia ini, selain kultivasi, ada juga kekuatan teknologi yang bisa dimanfaatkan. Penonton masih berdiskusi tanpa henti, jelas-jelas tidak mempercayai kata-kata pembawa acara. Pembawa acara juga tahu bahwa di dunia ini, kesuksesan tidak bisa diraih hanya dengan bicara. Semuanya bergantung pada tindakan nyata. Aku tahu tidak ada gunanya bagiku untuk hanya mengatakan ini. Jadi, kami telah menyiapkan tempat latihan kecil khusus. Saya akan memasuki tempat latihan dengan senjata ini nanti. Kalian hanya perlu melihat saya mengoperasikannya dari luar, kata pembawa acara. Setelah ia selesai berbicara, semua orang berhenti berbicara dan sebuah pintu rahasia terbuka di bawah lantai meja lelang. Setelah pintu rahasia itu terbuka, sebuah bola cahaya terbang keluar. Di dalam bola cahaya itu, semua orang dapat melihat sebidang ruang kosong, yang di atasnya diletakkan beberapa mahiat manusia dan mahiat-mahiat makhluk mistis dari waktu ke waktu. Semua orang tercengang melihat ini. Mereka bisa merasakan hampir setiap mahiat di dalamnya telah mencapai tingkat alam transformasi spiritual. Dan mahiat-mahiat makhluk roh telah berevolusi menjadi makhluk dewa, dan beberapa juga telah mencapai tingkat alam transformasi spiritual. Aku yakin kau sudah merasakan keberadaan mahiat-mahiat di dunia rahasia kecil itu, kan? Kalau begitu, jangan buang waktu lagi, sekarang mari kita uji kekuatan senjata ini. Setelah itu, tuan rumah dengan cepat memasuki alam rahasia dengan meriam di satu tangan, dan kemudian dengan terampil menyalakan sakelar kecil yang sesuai dan membidik salah satu mahiat. Di bawah tatapan orang banyak yang cemas dan penuh harap, pembawa acara meletakkan jari tengahnya pada pegangan dan menekan tombol. Cahaya merah dari moncong meriam Garlon menyatu, dan semua orang di bawah alam spiritualisasi merasakan ancaman kematian dari cahaya merah yang menyatu itu, dan Xiao Tian pun tak terkecuali. Bahkan beberapa master alam spiritualisasi pun merinding. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya menyeramkan sekali? Seorang master di alam transformasi roh berkata dengan terkejut.
Lampu merah itu sepertinya bukan energi spiritual. Aku tidak merasakan energi spiritual apapun di sana. Tunggu, ada panas di sekitar cahaya merah ini. Panas ini, energi cahaya, kata seorang master di puncak alam transformasi roh dengan terkejut. Energi cahaya, bagaimana mungkin? Benda tak kasat mata namun tak berwujud ini benar-benar berkumpul di ujung senjata. Bagaimana mereka melakukannya? Seru semua orang takjub. Bagaimana mungkin energi cahaya muncul pada senjata itu? Bahkan seni bela diri yang berhubungan dengan cahaya hanya tersedia di kuil cahaya suci di benua suci. Tetapi bagaimana mungkin kekuatan seni bela diri itu muncul pada senjata biasa ini, kata pria lain ketakutan. Cahaya merah berkumpul menjadi bola cahaya, diikuti oleh ledakan keras. Tanah tempat tuan rumah berdiri riuntuh dengan suara retakan, batunya hancur, dan bola cahaya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembus. Bahkan lingkaran asap muncul secara misterius di udara. Gelombang cahaya menghantam sesosok makhluk. Hanya dalam sepersekian detik, para master di puncak alam transformasi spiritual tercengang. Karena kecepatan sinar cahaya ini ternyata sebanding dengan kecepatan lari mereka. Badan yang terkena gelombang cahaya mengerikan itu tak diragukan lagi telah menjadi abu. Ia lenyap sepenuhnya di antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Banyak yang benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Kekuatan ini mungkin sekuat ahli Naschen Soul tingkat pertama. Hanya serangan kekuatan penuh dari ahli Naschen Soul tingkat pertama yang bisa menghabisi ahli spiritualisasi selengkap itu. Bahkan beberapa master Naschen Soul pun tergoda oleh hal ini. Tapi tentu saja, yang paling bersemangat adalah para master transformasi dewa. Ini belum berakhir. Sinar cahaya itu belum menghilang. Setelah menghancurkan satu mahiat, sinar itu tampak tidak puas dan melesat menuju mahiat binatang suci di belakang mahiat sebelumnya. Badan makhluk mistis ini sebesar setengah gunung. Semua orang bertanya-tanya apakah gelombang cahaya ini akan hancur bersih seperti sebelumnya. Hei, apakah menurutmu kali ini akan semudah sebelumnya? Seorang pria bertanya kepada orang di sebelahnya. Seharusnya tidak mungkin, kan? Kurasa kemungkinannya sangat kecil. Lagi pula, ini kan binatang dewa. Kulit binatang dewa jauh lebih keras daripada kulit manusia. Lagi pula, ini binatang dewa dengan pertahanan yang unik, binatang bersirah besi. Paling banter, ia hanya bisa menembus lubang. Mustahil untuk mengubahnya menjadi abu, jawab pria itu. Namun, gelombang cahaya ini segera mematahkan rutinitas pria itu. Sekalipun itu adalah makhluk pertahanan, apa yang bisa dilakukannya? Ia tetap harus menghilang. Sinar cahaya itu tidak menembus binatang berlapis besi, tetapi langsung menyatu dengan badannya. Setelah sekitar 1 detik, semua orang melihat bahwa badan binatang berbaju besi itu perlahan berubah menjadi abu seperti badan manusia. Ini belum berakhir, tuan rumah menembakkan beberapa sinar lagi berturut-turut. Ini tidak berhenti sampai moncongnya memerah. Ketika sinar itu mengenai mahiat-mahiat itu, hampir semuanya berubah menjadi abu. Tak ada satupun jejak yang tersisa. Bahkan alam rahasia kecil ini tidak sanggup menahan kekuatan tersebut dan mulai bergetar. Setelah semua serangan berhenti, sang tuan rumah keluar sambil berkeringat deras, menyeka keringat di wajahnya, dan meletakkan senjatanya kembali ke tempat semula. Senjata, meriam galeon. Harga awal, 0. Penawaran dimulai sekarang. 50 juta batu roh bermutu tinggi. Hahaha, benda bagus sekali yang bisa membunuh orang tanpa membuang energi spiritual. Aku akan memberimu 60 juta. Sebaiknya kau jangan berikan 60 juta itu padaku, karena aku menawar lebih tinggi, 80 juta. Anda, di kejauhan, jantung Xiao Tian berdebar kencang. Ia ingin bicara, tetapi Yu Linger menghentikannya dengan satu tangan. Saudari Linger, apa yang kau lakukan? Aku ingin menawar. Hal baik seperti itu tidak bisa diberikan kepada mereka, kata Xiao Tian cemas. Sudut mulut Linger sedikit terangkat, dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan suara lembut. Xiao Tian, tahukah kamu mengapa tuan rumah hanya mengatakan harga awal adalah 0? Xiao Tian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, kenapa? Itu karena bahan baku senjata ini hanya bernilai beberapa koin emas. Hahaha. Xiao Tian tertegun dan terkejut. Harganya cuma beberapa koin emas. Dia benar-benar terkejut setelah mendengar kata-kata Yu Linger. Menurut Yu Linger, bahan baku senjata ini sebenarnya tidak sebanding dengan batu roh kelas rendah.
Batu roh kualitas rendah harganya 1000 koin emas, tapi Yulinger bilang bahan bakunya cuma beberapa koin emas. Bahkan puluhan pun gak ada. Ini murah banget. Apakah kamu bercanda? Xiao Tian sudah berkeringat dingin. Benda yang terbuat dari beberapa koin emas saja bisa membunuh seorang penguasa alam ilahi dalam hitungan detik. Bahkan bisa menghancurkan alam rahasia. Apa teknologi benar-benar sehebat itu? Ini terlalu menakutkan. Xiao Tian, aku tidak takut memberitahumu bahwa senjata ini cukup kuat, tapi masih sedikit kurang. Kami punya sesuatu yang lebih baik di inventaris kami. Mau tahu? Kata Yulinger. Mendengar ini, Xiao Tian mengangguk penuh semangat. Ia kini mulai tertarik pada teknologi. Yulinger tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil seukuran telapak tangan entah dari mana. Xiao Tian terkejut saat melihatnya. Astaga, bukankah itu versi mini dari meriam Galeon yang kau pegang? Kau benar-benar punya sesuatu seperti itu. Mendengar kata-kata Xiao Tian, Yulinger tak kuasa menahan tawa lagi. Meriam Garlon versi lebih kecil. Hahaha. Xiao Tian, ini bukan versi kecil dari meriam Garlon. Yang kupegang ini adalah senjata energi magnetik nuklir, senjata nuklir yang kecil dan praktis. Meriam Garlon digunakan untuk menghadapi para master di alam transformasi spiritual, tapi ini untuk menghadapi para master di alam jiwa baru lahir. Xiao Tian terkejut lagi. Benda sekecil itu, ternyata bisa melawan makhluk kuat di alam jiwa baru lahir. Namun, dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Yulinger. Sekarang, apapun yang dikatakan Yulinger memang benar. Mustahil untuk tidak mempercayainya. Pada saat ini, Yulinger tiba-tiba melemparkan senjata energi nuklir magnetik itu ke Xiao Tian. Xiao Tian begitu ketakutan sehingga ia tidak berani menangkapnya dengan tangannya, dan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahannya. Yulinger terhibur dengan adegan Xiao Tian. Aku berikan ini padamu. Jangan beli yang di bawah. Xiao Tian tertegun. Berikan padaku. Kau yakin benda ini bisa membunuh seorang Master Yuanying? Kau mau memberikannya begitu saja padaku? Apa, kamu masih tidak menginginkannya? Ya. Karena kamu memberikannya kepadaku, mengapa aku tidak menerimanya? Kata Xiao Tian sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Suster Linger, apakah Anda punya yang lebih bagus dari senjata ini? Yulinger menggelengkan kepalanya dan berkata, aduh, bagaimana mungkin kita punya yang lebih baik? Meriam yang lebih baik hanya bisa dipasang di pesawat luar angkasa dan tidak bisa dilepas. Pistol ini sudah yang terbaik. Apa, mau lebih? Tidak, aku hanya bertanya, jawab Xiao Tian, lalu ia merasa sedikit kecewa. Tapi coba pikirkan, jika memang ada hal baik seperti itu, mengapa mereka masih mempraktikkan Taoisme? Mereka pasti sudah pergi menaklukkan dunia sejak lama. Dengan pistol pemberian Yulinger, Xiao Tian tiba-tiba merasa bahwa apa yang diperjuangkannya hanyalah permainan anak-anak. Antusiasmenya yang sebelumnya telah pudar sepenuhnya oleh air dingin Yulinger. Ngomong-ngomong, Suster Linger, apakah benda ini punya kegunaan yang tak terbatas? Saat ini, Xiao Tian memikirkan pertanyaan yang sangat penting, jadi dia bertanya. Tentu saja terbatas. Apa kau pikir senjata-senjata ini senjata ajaibmu? Kau bisa menggunakannya sesuka hati. Meriam Galeon sudah memiliki 100 peluru energi. Tuan rumah baru saja menembakkan 5 peluru, jadi hanya tersisa 95 peluru di meriam Galeon. Xiao Tian mengangguk, oh, apa itu peluru? Tentu saja peluru adalah energi, sama seperti kekuatan spiritualmu. Senjata magis membutuhkan kekuatan spiritual agar berfungsi, dan kekuatan senjata sepenuhnya dilepaskan oleh peluru. Tanpa peluru, senjata berteknologi tinggi ini hanyalah besi tua. Bagaimana jika pelurunya habis? Apakah benar-benar tidak bisa digunakan? Apakah benar-benar dibuang? Tanya Xiao Tian lagi. Isi ulang saja kalau pelurunya habis. Tapi kami masih sangat konservatif dalam hal ini. Kami telah melakukan beberapa modifikasi kecil pada senjata yang dilelang di bawah. Senjata-senjata itu akan otomatis hancur setelah semua pelurunya habis agar tidak bisa ditiru. Hahaha. Lalu ini milikku. Haha. Jangan khawatir, yang ini punyaku eksklusif. Beda banget, kalau pelurunya habis, aku bisa isi ulang. Mendengar ini, Xiao Tian merasa lega. Dengan senjata ini, ia memiliki alat ajaib tambahan untuk melindungi dirinya. Mudah dioperasikan.
Yulinger baru saja memberi Xiao Tian beberapa petunjuk dan dia tahu cara menggunakannya. Dia juga tahu pistol ini hanya bisa memuat 3 peluru. Peluru di pistol ini adalah bola bercahaya berenergi tinggi. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa. Xiao Tian bahkan menebak, bagaimana mungkin mereka bisa memadatkan energi ini menjadi seukuran ibu jari. Namun, ketika Xiao Tian menginterogasi Yulinger, Yulinger hanya tersenyum dan diam saja. Jelas, produksi peluru itu rahasia dan tidak boleh diungkapkan. Soal peluru, kalau kalian tidak punya cukup, beritahu aku saja. Aku masih punya banyak, tapi aku sarankan kalian menggunakannya dengan bijak. Gunakan saja untuk menyelamatkan nyawa kalian. Peluru-peluru ini mengandung banyak unsur radioaktif, yang akan mencemari lingkungan. Jika lingkungan rusak, kekuatan spiritual langit dan bumi akan melemah. Setidaknya, kekuatan spiritual benua tingkat tinggi akan menjadi kekuatan spiritual benua tingkat rendah. Mendengar ini, jantung Xiao Tian berdebar kencang. Mencemari lingkungan, ini mengerikan. Bagaimana mungkin para kultivator abadi itu bisa bertahan hidup jika lingkungannya tercemar? Namun, Xiao Tian setuju dengan pernyataan Yulinger bahwa satu pukulan saja sudah cukup. Pantas saja Yulinger hanya menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah menyimpan senjata energi nuklir magnetiknya, Xiao Tian diam-diam menepuk dadanya. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Yulinger terlalu menakutkan. Akibatnya, ia bahkan berhati-hati saat menyimpannya. Saat itu, lelang hampir berakhir. Wanji baru memproduksi 3 senjata teknologi, dan ini adalah yang terakhir dilelang. Setelah senjata ini terjual, keseruan sesungguhnya akan dimulai. Xiao Tian masih terkejut ketika melihat harga 2 senjata teknologi yang baru saja dibelinya. Meriam Garlon pertama terjual seharga 260 juta. Meriam Hailu kedua terjual dengan harga yang mencengangkan, 300 juta. Harga segini, cek. Ketika Xiao Tian mendengar harga senjata ketiga saat ini, kelopak matanya benar-benar berkedut. Harga lelang senjata teknologi ketiga, meriam elektromagnetik, telah mencapai 450 juta. Ada yang mau menawar. Akhirnya, senjata terakhir dibeli oleh seorang kultivator biasa dengan harga fantastis, 600 juta. Bahkan Xiao Tian pun tak percaya kultivator biasa ini begitu kaya. Setelah pelelangan berakhir, Xiao Tian memutuskan untuk tidak meninggalkan kotak itu untuk sementara waktu. Kalau tidak, ia hanya akan berada di luar selama 1 jam dan akan kembali dalam 1 jam. 1 jam akan berlalu begitu cepat baginya. Ia tidak perlu berada di luar selama 1 jam lalu kembali. Lagi pula, bukannya kamu tidak bisa tinggal di tempat ini? Bukankah ada cukup banyak orang yang tinggal di rumah lelang di bawah dan bermeditasi di sana? Sudah sepantasnya aku tinggal di sini dan mencari tahu kekuatan macam apa yang ada di balik Yulinger dan yang lainnya. Kakak Linger, kamu memang dari dunia luar, kan? Tanya Xiao Tian. Ya, ada apa? Hei, bisakah kau ceritakan tentang dimensi lain? Aku ingin mendengar dan belajar lebih banyak. Mendengar ini, Yulinger tersenyum, senyumnya begitu lembut dan manis. Baiklah, aku akan menceritakan tentang pesawat-pesawat lainnya. Pertama, izinkan aku memperkenalkan dunia asalku, Bankai. Aku yakin kau juga tahu bahwa setiap dunia punya nama uniknya sendiri. Duniamu disebut alam abadi kaisar, dan dunia tempat kita tinggal disebut alam segudang. Kenapa disebut 10.000 dunia? Itu karena dunia kita telah menemukan puluhan ribu lorong dunia. Setiap lorong mengarah ke dunia yang berbeda. Sungguh menakjubkan. Dunia lain hanya punya maksimal 3 lorong dunia, yang sudah batasnya. Dan kita punya puluhan ribu tempat berbeda. Itulah mengapa dunia kita disebut 10.000 dunia. Tujuan rumah lelang Wanji kami adalah menjelajahi lorong-lorong dunia ini dan kemudian mendirikan rumah lelang kami sendiri di berbagai dunia. Ini akan memungkinkan kami mempelajari sejarah dunia lain dan juga memungkinkan kami untuk lebih memahami tempat ini. Yang terpenting adalah menghasilkan uang. Hahaha. Yulinger tak kuasa menahan tawa. Xiao Tian terdiam. Kenapa kau tidak mencari uang di duniamu sendiri saja? Kenapa kau repot-repot pergi ke dunia lain untuk mencari uang? Lalu menurut apa yang Yulinger katakan, jalan dunia kita mengarah ke duniamu. Xiao Tian berkata dengan terkejut. Tanpa diduga, Yulinger menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kami bahkan tidak tahu di mana jalan menuju duniamu.
Kami berakhir di dunia ini karena kami mengalami turbulensi ruang waktu selama perjalanan. Kami tersesat dan tidak dapat menemukan jalan. Meskipun ada banyak dinding dimensi di sekitar kami tidak berani melewatinya. Dewa tahu betapa kerasnya dinding dimensi itu. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Xiao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ayah saya bercerita bahwa saat itu, beliau seperti menemukan dimensi di mana dinding ruang waktu baru saja runtuh. Beliau memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki dunia ini. Oh, jadi kamu tidak terlibat. Berapa umurmu sekarang? Xiao Tian tercengang. Setelah mendengar apa yang Yulinger katakan sebelumnya, dia pikir Yulinger juga terlibat. Siapa sangka ayahnya yang mengatakan itu? Itu membuatnya sedikit bingung. Aku, tentu saja aku masih gadis muda yang cantik. Aku baru 300 tahun. Tidak setinggi itu. Menurut usia para kultivator abadi, aku masih anak sekolah dasar. Apa itu siswa sekolah dasar? Aku tidak tahu. Itu yang ayahku katakan. Bagaimana mungkin aku tahu? Oh, bagaimana dengan ayahmu? Tanya Xiao Tian. Yulinger tertawa ketika mendengar ini. Mengapa? Kamu ingin segera bertemu ayah mertuamu? Mendengar ini, Xiao Tian merasa malu. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya. Dia tidak punya niat lain. Ayah saya sedang pergi. Dia dengar ada yang menemukan mobil Audi di suatu tempat, jadi dia pergi mencari well passage. Audi, mungkinkah itu kotak besi besar? Xiao Tian berpikir dengan hati-hati. Ternyata itu mobil. Dilihat dari namanya, pasti mobil itu juga berteknologi tinggi. Lagi pula, dia belum pernah melihat mobil seaneh itu. Tanpa kuda cepat yang menariknya, dia tidak tahu bagaimana mobil itu akan berjalan. Ngomong-ngomong, apakah seni bela diri yang kau berikan padaku sebelumnya juga diberikan kepadamu oleh ayahmu? Xiao Tian langsung terdiam setelah mengatakan ini. Apa yang dia katakan itu omong kosong. Dia seorang wanita muda, dia memiliki semua yang dia inginkan. Dia hanya terlalu banyak bicara. Begitu dia memikirkannya, Xiao Tian mengajukan pertanyaan lain. Lalu apakah kamu tahu seperti apa tingkat kultivasi di alam lain? Yulinger berpikir sejenak dan berkata, "Yah, kurasa aku sebenarnya tahu sedikit tentang ini. Ayahku juga menceritakannya kepadaku. Beliau bilang metode kultivasi berbeda di setiap dunia. Beliau bilang kekuatannya sebenarnya berubah secara bertahap setelah memasuki dunia ini. Lagi pula, kekuatan spiritual dan hal-hal lainnya berbeda di setiap dunia. Kalau kau ingin bertahan hidup, kau harus mengubah energi dalam badanmu menjadi kekuatan spiritual." Xiao Tian mengangguk ketika mendengar ini. Dia sebelumnya telah melihat kekuatan Yulinger di alam transformasi spiritual, dan setelah Yulinger mengatakan dia berasal dari dunia luar, dia selalu berasumsi bahwa Ki di luar sama dengan Ki mereka. Ternyata orang-orang dari 10.000 dunia hanya menukar Ki mereka sendiri. Lalu apakah kamu tahu bagaimana tingkatan dunia sebelum ayahmu dibagi? Tanya Xiao Tian. Yulinger menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku sudah ada di dunia ini sejak lahir. Meskipun ayahku memberitahuku seperti apa dunia luar, aku tidak begitu mengerti. Lagi pula, disinilah aku dilahirkan. Sebagus apapun tempat lain, aku tidak merasa memiliki. Tapi ayahku benar-benar ingin meninggalkan dunia ini. Lagi pula, rumahnya ada di luar. Mendengar ini, Xiao Tian terdiam. Ia melihat mata Yulinger berkedip-kedip saat mengucapkan kata-kata itu, dan ia tahu sudah cukup. Kebetulan, babak final lelang baru saja dimulai. Xiao Tian juga mulai fokus pada babak final ini. Semuanya, selamat datang kembali ke rumah lelang untuk putaran lelang terakhir. Di putaran terakhir ini, kami terutama akan menjual barang-barang yang berkaitan dengan kesadaran spiritual. Saya yakin sebagian besar dari kalian di sini hanya untuk putaran ini, kan? Saya bisa melihat dengan jelas bahwa cukup banyak orang yang tidak hadir di babak final ini. Mereka tahu mereka seharusnya tidak terlibat, jadi mereka menyerah. Tapi saya harap kalian tidak menyerah. Setiap harta karun di babak final ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Jika kalian memenangkan salah satunya, kekuatan kalian kemungkinan akan meningkat secara signifikan. Oke, pokoknya, ayo kita semua berusaha sebaik mungkin. Aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Babak terakhir lelang 10.000 dunia. Sekarang, dimulai, teriak pembawa acara sekeras-kerasnya. Dengan sorak-sorai pembawa acara, antusiasme semua orang pun membara.
Bahkan hati Xiao Tian pun terasa sangat gembira dan gelisah. Saya gembira karena akhirnya dimulai, tetapi saya juga khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika buah kesadaran ilahi tidak dilelang. Hanya ada 6 item dalam lelang kali ini. Sekarang kita akan mulai melelang item pertama, serangga emas pemakan jiwa. Serangga emas pemakan jiwa adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan jiwa tingkat lanjut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika kesadaran spiritual seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat mengembangkan keterampilan jiwa. Keterampilan jiwa sama seperti seni bela diri. Seni bela diri berfokus pada badan fisik, sementara keterampilan jiwa menargetkan kesadaran spiritual. Sayang sekali, hanya ada sedikit keterampilan jiwa yang berkaitan dengan kesadaran spiritual di dunia ini. Hanya pasukan di atas level tinggi yang memiliki inventaris, jadi semua orang di sini harus melakukan apa yang mereka bisa. Meskipun harta karun ini bagus, harta itu harus digunakan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sekarang. Pengingat ramah, putaran terakhir akan ditukar dengan batu roh kelas atas. Kami tidak akan menerima batu roh kelas atas. Harga awal 0, mulai sekarang. Pembawa acara memperkenalkan dan mengingatkan semua orang dari waktu ke waktu. Setelah mendengar ini, orang-orang yang iri itu menginginkannya, tetapi apa gunanya? Mereka juga tahu bahwa bahkan jika kamu mendapatkannya, itu akan sia-sia jika kamu tidak memiliki kemampuan jiwa. Pada akhirnya, kamu akan menjadi target kekuatan tingkat tinggi itu, dan kemudian itu akan menjadi barang murah bagi orang lain. Daripada itu, lebih baik melelang barang lain. Karena itu, orang-orang ini juga bijaksana dan tidak menawar. Mereka semua menunggu barang terakhir. Serangga emas pemakan jiwa. Ini bagus sekali, kata seorang murid Sekte King Yun. Kebetulan Sekte King Yun punya beberapa keterampilan jiwa. Kalau mereka melelang ini, mereka bisa melatih keterampilan jiwa itu. Kamu harus mendapatkannya. Jangan biarkan orang lain mendapatkannya. Tak jauh dari situ, murid Sekte King Yun lainnya juga angkat bicara. Para kultivator independen tidak berani mengambil serangga emas pemakan jiwa ini, tetapi sekarang ia telah menjadi item yang harus diperjuangkan oleh para pengikut Sekte King Yun. Batu roh bermutu tinggi, teriak seorang murid. Hahaha, kakak senior Ma, kalau kamu cuma punya 1 batu roh kelas atas, jangan datang. Aku akan memberimu 10 batu roh kelas atas, orang lain tertawa. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Jiang, dia memberikan 10 batu roh kelas atas dalam satu gerakan, kata seorang murid perempuan sambil memeluk lengan kakak senior Jiang. Hahaha, benar juga, aku kakakmu dan aku sangat kaya. Nanti kalau kamu keluar, bilang saja mau apa. Aku akan mentraktirmu, hahaha. Oh, kalau begitu aku akan merepotkanmu, kakak senior Jiang. Di sampingnya, murid Sekte King Yun yang dikenal sebagai kakak senior Ma tampak tidak yakin. Bukankah itu hanya beberapa dolar tambahan? Apa pantas untuk dipamerkan? Di sisi lain, beberapa murid Sekte King Yun mengangkat bibir mereka. Mereka sudah lama tidak menyukai saudara senior Jiang, dan harta ini tidak boleh diberikan kepadanya. Setelah beberapa orang mendiskusikannya, mereka cocok. 15 batu roh bermutu tinggi. Saudara Jiang mengerutkan kening mendengarnya. Ada yang berani bersaing dengannya secara finansial. Dia sedang mencari Mah Tei, kan? 20 potong, 30 keping. Kakak senior Jiang menatap orang-orang itu lagi, hanya untuk melihat bahwa mereka semua menatapnya dengan sinis. Wajah kakak senior Jiang menjadi gelap. Melihat ini, orang-orang itu tampak semakin puas. Apa kamu tidak punya banyak uang? Apa uangmu bisa sebanyak kita semua? Beberapa tetua Sekte King Yun di lapangan tertawa melihat ini. Anak-anak kecil ini memang pandai bermain. Bagaimana mungkin nilai serangga emas pemakan jiwa ini bisa dibeli hanya dengan beberapa lusin batu roh kelas atas? 100 batu roh kualitas terbaik, teriak tetua itu. Beberapa orang tercengang, termasuk saudara senior Jiang, dan mereka semua melihat ke arah sumber suara. Penatua Duan. Oh, tidak, kalau itu tetua Duan, kita bakal kena masalah, kata kakak senior Jiang sambil mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan menatap tajam ke arah orang-orang itu. Kalau bukan karena mereka, serangga emas pemakan jiwa itu mungkin sudah ada di sakunya sejak lama. Hahaha, tetua Duan, aku tidak kalah darimu dalam hal batu roh bermutu tinggi, sesepuh lainnya tertawa. 200 batu roh kualitas terbaik.
Penatua Duan tercengang, 200 batu roh kelas atas. Penatua Mo, Anda sungguh murah hati. Ini setara dengan gaji sebulan. Anda menginvestasikan seluruh gaji sebulan Anda. Hahaha, bukan masalah besar. Demi serangga emas pemakan jiwa ini, aku rela menghabiskan gaji 100 tahun untuknya. Ketika Penatua Duan mendengar ini, ia tahu bahwa ia tak punya harapan. Orang-orang rela membayar gaji 100 tahun untuk serangga emas pemakan jiwa, jadi mengapa ia harus ikut campur? Xiao Tian di dalam kotak menjadi sangat gugup setelah mendengar percakapan mereka berdua. Potongan pertama saja terjual seharga 200 batu roh kelas atas. Ini terlalu menakutkan. Satu batu roh kelas atas setara dengan 10 juta batu roh kelas atas. 10 sama dengan 100 juta. 200 sama dengan 2 miliar batu roh kelas atas. 50 miliar batu roh bermutu tinggi yang diberikan Yulinger kepada Xiao Tian hanya bisa ditukar dengan 5.000 batu roh bermutu tinggi. Dengan jumlah sebesar itu di awal, dia tidak tahu apakah 5.000 batu roh bermutu tinggi miliknya akan cukup. Selamat telah menjual barang pertama kepada sesepuh sekte King Yun ini seharga 200 batu roh kelas atas. Selanjutnya, kita akan melelang barang kedua. Ini adalah seni bela diri yang berhubungan dengan kesadaran spiritual. Dengan kata lain, keterampilan jiwa, kata pembawa acara. Semua orang tercengang mendengar ini. Mereka tidak menyangka akan ada skill jiwa di lelang ini. Setelah sampai di titik ini, banyak yang gembira, bahkan ada yang menyesal kenapa tidak membeli serangga emas pemakan jiwa dari lelang sebelumnya. Mereka tidak menyangka serangga emas pemakan jiwa akan muncul tepat setelahnya, memperlihatkan sebuah skill jiwa. Kalau mereka tahu ronde ini akan menjadi skill jiwa, mereka tidak akan sesantai ini di ronde sebelumnya. Meskipun barang lelang terlihat di katalog produk, itu hanya untuk 4 putaran pertama. Katalog untuk 5 dan 6 putaran berikutnya hanya mencantumkan jumlah barang yang tersedia, tanpa menyebutkan apa yang dijual. Inilah mengapa mereka tidak berkompetisi di putaran sebelumnya. Kutu kupret, kita melepaskan benda itu dengan mudahnya di ronde terakhir. Kita benar-benar tidak boleh melepaskan skill jiwa ini di ronde ini. Kita bisa menemukannya lagi jika serangga emas pemakan jiwa hilang, tapi jika skill jiwanya hilang, ya sudahlah hilang. Banyak orang berdiskusi. Keterampilan jiwa ini disebut cakar pencabut jiwa. Kekuatannya persis seperti namanya. Jika kau berhasil menguasainya, 1 cakar dapat mengendalikan jiwa, 2 cakar dapat merayu jiwa, dan 3 cakar dapat menghancurkan jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa yang dapat langsung menghancurkan kesadaran spiritual. Lagi pula, keterampilan jiwa ini hanya memiliki 3 bentuk. Setelah mempelajari ketiga bentuk ini, sekuat apapun kesadaran spiritualmu, bahkan jika kau selamat, kau akan kehilangan 90% kesadaranmu. Kau akan benar-benar menjadi bodoh. Level keseluruhan dari keterampilan jiwa ini telah mencapai sekitar level ke-7 dari seni bela diri biasa. Jangan lewatkan kesempatan ini, harga awalnya 0, dan penawaran dimulai sekarang, perkenalkan pembawa acara. 200 batu roh kualitas terbaik. Begitu dia selesai bicara, seseorang langsung menawar. Dan gratis. $250. $300. Keluar dari sini. Kamu dapat serangga emas pemakan jiwa di ronde terakhir. Jangan coba-coba mendapatkannya kali ini. $400. Apa gunanya cuma punya serangga emas pemakan jiwa? Aku malah kekurangan 1 kemampuan jiwa. Kombinasi material dan kemampuan jiwa yang tepat adalah solusinya. Mengerti? 500 yuan. Keterampilan jiwa ini kedengarannya sangat kuat. Cukup menarik. Aku juga akan ikut kompetisi. 600 yuan. Ini baru tawaran dari penonton di kursi biasa. Yang lebih mengerikan lagi adalah tawaran dari orang-orang besar di dalam kotak. Aku tidak menyangka akan ada kemampuan jiwa di sini. Menarik. 1000 batu roh kelas atas. Seperti yang diharapkan dari seorang bos besar, setiap tembakan berharga 1000 batu roh kelas atas. Jantung Xiao Tian berdebar kencang saat mendengar kutipan ini. Ini benar-benar mengerikan. Kau berani mengeluarkan 1000 batu roh kelas atas. 2000. Bosnya tercengang mendengar ini. 2000. Dia malah menambahkan 1000 yuan. Apa dia gila? Semua orang terkejut dengan peningkatan tiba-tiba 1000 batu roh kelas atas. Banyak orang memandang pria yang menawar. Tiba-tiba, mereka mendapati pria ini mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Topi bambu itu menutupi wajahnya, mencegah siapapun melihat secuil pun wajahnya.
Banyak orang ingin menggunakan indera spiritual mereka untuk memindainya, tetapi ketika indera spiritual mereka menutupinya, tidak ada apa-apa. Seluruh badannya dipenuhi perasaan misterius. Melihat ini, Xiao Tian langsung merasa pria ini agak familiar. Napas dan pakaiannya membuatnya merasa familiar. Siapa dia? Dia tampak seperti seorang kultivator biasa, kan? Tapi dia hanya mengenal sedikit kultivator biasa, hanya beberapa dari benua Gelan, dan kecil kemungkinannya ada orang dari benua Gelan yang datang ke sini. Siapa dia? Wow, 1000 batu roh berkualitas tinggi sekaligus. Apakah pria misterius bernomor 3326 ini akhirnya kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk bertindak, kata pembawa acara. 2000 batu roh kualitas terbaik, apakah ada yang mau menawar lebih? Setelah Xiao Tian mendengar kata-kata pembawa acara, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Ia langsung mengerti mengapa ia merasakan sesuatu yang familiar. Setelah diingatkan oleh pembawa acara, Xiao Tian teringat kembali pertempuran yang ia hadapi saat pertama kali datang ke benua ini. Pria misterius yang ditemuinya di Auckland yang ingin membunuhnya memiliki aura yang sama dengan pria misterius ini. Persis sama. Memikirkan hal ini, Xiao Tian tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan. Pria itu benar-benar ingin membunuhnya. Bahkan dengan kekuatannya yang terbatas, ia berhasil lolos dari tangan 10 tetua. Jika ia memiliki keterampilan jiwa ini, cakar pencabut jiwa, bukankah ia akan memenuhi syarat untuk melawan tetua agung sekte King Yun? Sungguh tak terbayangkan. Semakin Xiao Tian memikirkannya, semakin takut ia. Ia sama sekali tidak bisa memberinya keterampilan jiwa ini. Memikirkan hal ini, Xiao Tian menekan tombol dan mulai menawar. Berapapun harganya, kita harus mendapatkan benda ini. Kita tidak boleh memberikannya kepada pria misterius itu. Dewa tahu apa yang akan dia lakukan setelah mendapatkannya. 2100, teriak Xiao Tian, lalu berbalik dan bertanya pada Yulinger, bisakah batu roh bermutu tinggi di sini ditukar dengan batu roh bermutu tinggi? Yulinger mengangguk, dan Xiao Tian menghela napas lega. Ia hanya khawatir batu roh berkualitas tinggi di sini tidak bisa ditukar dengan batu roh berkualitas tinggi. Tapi kemudian ia berpikir, rumah lelang ini adalah tempat lelang yang besar. Kalau tidak bisa ditukar di sini, aneh sekali. Pria misterius itu tercengang melihat ini. Ia tak menyangka orang di kotak VIP nomor 54 akan bertindak lagi. Kini gilirannya untuk mempertimbangkan apakah akan bertindak lagi. Pria misterius itu mengepalkan tinjunya. Ia harus mendapatkan kemampuan jiwa ini apapun yang terjadi. Kemampuan jiwa ini akan membantunya memulihkan keluarganya. Keluarganya dihancurkan oleh klan naga, dan dia ingin membuat keluarganya menonjol di dunia ini lagi. Tuan di kotak 54, bisakah Anda memberi saya keterampilan jiwa ini? Asal Anda mau memberikannya, saya bersedia membayar berapapun harganya, kata pria misterius itu sambil menggertakkan gigi. Memberikannya padamu? Apa kau sedang bermimpi? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kau pikir kau siapa? Sebuah suara lembut terdengar dari kotak itu. Wajah pria misterius itu menggelap setelah mendengar ini. Jika orang di kotak 54 menolak begitu saja, dia tidak akan berani mengatakan apapun. Tapi kalimat terakhirnya, kau pikir kau siapa, benar-benar membuatnya marah. Sudah lama ia tidak mendengar orang berkata seperti itu tentangnya. Ingat terakhir kali seseorang mengatakan itu padanya, orang itu tampak hancur berkeping-keping. Pria misterius itu terengah-engah. Orang di kotak 54 telah menjadi sasarannya. Tentu saja, Xiao Tian di kotak 54 juga bermata tajam. Pria misterius ini juga termasuk di antara targetnya. Xiao Tian mengeluarkan token giok komunikasi dari cincin luar angkasa, mengatakan sesuatu, lalu menghancurkan token giok itu dengan satu tangan dan menatap pria misterius itu lagi. Aku tidak percaya kau bisa lolos kali ini. Xiao Tian mensibir. Yulinger, yang berdiri di sampingnya, tercengang. Ini pertama kalinya ia melihat Xiao Tian seperti ini. Meskipun mereka baru mengenal beberapa hari, ia baru pernah melihatnya seperti ini sekali sebelumnya. Waktu itu, Yulinger mengikuti tatapan Xiao Tian dan menemukan pria misterius itu. Dari saat ia melihat pria misterius itu, ia sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Di kejauhan, Sekte King Yun, kepala King Feng menerima token giok komunikasi Xiao Tian. Tuan, seorang pria misterius telah terlihat di kota Yunlan. Datang dan dukung kami.
Kepala desa King Feng tercengang. Pria misterius. Ia tidak bereaksi ketika mendengar ini, tetapi setelah berpikir dengan saksama, ia tiba-tiba teringat kejadian di kota Auckland setahun yang lalu. Pupil matanya membesar dan ia mengeluarkan token giok komunikasi yang berbeda, menghancurkannya, lalu menghilang. 9 tetua telah mengeluarkan perintah untuk berkumpul di rumah lelang kota Yunnan. Di kejauhan, di setiap sudut benua, 9 tetua menerima berita itu dan mulai mengambil tindakan. Penatua Faksian tidak bergerak setelah menerima berita itu, karena ia sudah berada di rumah lelang. Penatua Pokong bergegas ke sana dari taman belakang Yago Dragon Vein. Penatua Sanyu berhenti berbicara dengan para makhluk roh dan terbang ke sini. Penatua Yanshen dan Penatua Devoring juga berbalik ke papan catur di tangan mereka, bertukar pandang dengan tegang, lalu bergegas menuju kota Yunnan. Penatua Jifeng menyimpan pancingnya, melepaskan binatang laut yang ditangkap, dan terbang langsung ke langit. Di atas awan, setelah tetua Kuang Lei menelan petir terakhir, ia berubah menjadi petir dan terbang menembus awan. Setelah tetua Vajra menyimpan senjata ajaibnya, ia merangkak keluar dari tanah. Benar, ia merangkak keluar dari tanah. Setelah keluar, ia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sana, lalu ia bergegas pergi. Penatua Singa Gila mengenakan pakaiannya dan perlahan berjalan keluar dari sebuah villa. Kemudian kakinya berkelebat, tanah riyuntuh, dan ia menghilang tanpa jejak. Tetua Mahiat Hidup pun menghentikan pekerjaannya, memulihkan tenaganya, lalu membuka pintu dan melangkah masuk. Ketika ia keluar lagi, ia sudah tiba di kota Yunnan. Tak lama kemudian, semua tetua datang keluar rumah lelang Wanji, termasuk tetua Faksian. Tuan Muda King, saya ingin tahu mengapa Anda memanggil 9 tetua kami ke sini, tanya tetua Jifeng. Muridku mengatakan bahwa pria misterius yang kita lepaskan setahun yang lalu ditemukan di rumah lelang ini, kata King Feng. Semua orang tercengang, tiba-tiba teringat bahwa setahun yang lalu, mereka sepertinya telah membiarkan seorang pembuat onar melarikan diri. Setahun yang lalu, pria misterius itu mampu melawan tetua Mahiat Hidup terlemah secara imbang dengan kekuatannya sendiri. Entahlah, setelah setahun, sejauh mana kekuatan pria misterius itu akan meningkat. Tidak mungkin, beraninya orang itu datang ke sini. Kurasa dia sudah bosan hidup. Tepat sekali, beraninya dia muncul terang-terangan di wilayah kita di kota Yunnan. Kurasa dia jelas-jelas memprovokasi kita. Kutu kupret dengannya, ayo masuk dan tangkap dia sekarang. Setelah mengatakan itu, Penatua Yanshen ingin memulai aksinya. Tanpa diduga, pemimpin King Feng menghentikannya dengan satu tangan. Dewa Api, jangan terburu-buru. Masih ada waktu sebelum pelelangan berakhir, ayo kita tunggu saja dia keluar di sini. Dia tidak bisa kabur. Lagi pula, kita tidak boleh membuat masalah di balai lelang Myriad Worlds. Kekuatan Myriad Worlds tak terbayangkan. Kita masih belum tahu seberapa kuat balai lelang Myriad Worlds. Jadi, kita tidak boleh impulsif. Ya, apa yang dikatakan pemimpin sekte ketiga itu benar. Bawahankulah yang ceroboh. Selamat kepada tamu di kotak 54 karena memenangkan cakar penjamret jiwa untuk 2.200 batu roh bermutu tinggi. Selanjutnya yang akan dilelang adalah barang ketiga. Ini adalah senjata ajaib yang dapat meningkatkan daya pertahanan kesadaran spiritual seseorang. Namanya lonceng pengguncang jiwa. Lonceng ini memiliki sejarah yang luar biasa. Konon, lonceng ini merupakan salah satu dari 3 harta ajaib yang dibawa oleh Hun Luo, yang menduduki peringkat ke-10 di antara 12 master puncak legendaris era Harimau Iblis. Semua orang terkejut setelah mendengar perkenalan pembawa acara. Asteris-asteris salah satu senjata sihir pelindung Hun Luo. Senjata ini punya asal-usul yang hebat. Meskipun ibu jari dewa jahat awan api yang muncul sebelumnya juga merupakan salah satu dari 12 master puncak legendaris, itu jauh kurang menarik dibandingkan senjata ajaib yang sudah jadi ini. Jempol itu tidak berguna setelah dibeli. Tidak ada yang tahu apakah itu bisa mendapatkan seni bela diri atau manfaat lainnya. Jika tidak memilikinya, itu hanya bisa digunakan sebagai hiasan meskipun dibeli. Tapi lonceng pengguncang jiwa ini berbeda. Lonceng pengguncang jiwa ini nyata. Sungguh berguna, bukan ilusi. Xiao Tian tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkenalan pembawa acara. Apa-apaan ini? Barang pertama menjual bahan untuk mengembangkan keterampilan jiwa, barang kedua menjual keterampilan jiwa, dan barang ketiga menjual senjata ajaib yang dapat melindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh keterampilan jiwa.
Apa yang akan terjadi? Apakah barang berikutnya akan menjadi senjata sihir spiritual yang mengabaikan senjata sihir pertahanan? Selamat kepada orang di kotak 37 karena memenangkan lonceng pengguncang jiwa dengan harga tinggi 10.000 batu roh kelas atas. Selanjutnya yang akan dilelang adalah pedang pemecah dewa, senjata spiritual ofensif dari Laut Barat. Pedang ini dapat mengabaikan kekuatan pertahanan semua senjata spiritual defensif. Dengan kata lain, selama kau memiliki senjata spiritual ofensif ini, sekuat apapun senjata spiritual defensifmu, itu tidak akan berguna. Harga awal, 0, penawaran dimulai sekarang. Xiao Tian. Selamat kepada tamu di kotak 24 karena telah memenangkan harta karun ajaib ini seharga 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah harta karun kelima, bunga tanpa hati. Bunga tanpa hati adalah harta karun alami. Konon setelah memakannya, kekuatan spiritualmu akan meningkat pesat, memungkinkan kekuatan spiritualmu meledak dengan kekuatan super dahsyat. Namun, bunga tanpa hati ini hanya memiliki 5 kelopak, dan setiap kali kau menggunakannya, 1 kelopak akan hilang hingga semuanya habis. Dan setiap penggunaan memiliki batas waktu. Artinya, menggunakan 1 kelopak hanya akan memungkinkan kekuatan spiritualmu meledak selama durasi 1 batang dupa. Harga awal, 0. Penawaran dimulai sekarang. Penatua Faksian, aktifkan formasi pertahanan kota Yunlan. Halangi jalan pria misterius itu. Ya, Tuan, Penatua Jifeng, kau berpatroli di luar, untuk mencegah pria misterius itu kabur. Dengan kecepatanmu, kau pasti tidak akan kesulitan melindunginya. Mempelajari, Penatua Sanyu, beritahu penguasa kota untuk mengirim semua orang keluar dari kota ini untuk menghindari korban yang tidak perlu. Jernih, para tetua lainnya, tolong tetap di tempat. Pria misterius itu tidak akan bisa kabur hari ini, cibir ketua klan King Feng. Lelang kini memasuki tahap akhir. Inilah hadiah yang ditunggu-tunggu semua orang. Buah kesadaran ilahi. Manfaat buah kesadaran ilahi terlalu banyak untuk kujelaskan secara detail. Apakah kau bisa mendapatkan buah ini atau tidak, sepenuhnya terserah padamu. Harta karun selalu ditemukan oleh mereka yang ditakdirkan untuk menerimanya. Tak perlu basa-basi lagi, ayo kita mulai sekarang. Ucapan pembawa acara langsung memanaskan suasana, dan banyak orang mulai menawar. Dan tepat pada saat itu, bos, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pria misterius, Wang Gendut, apa yang terjadi? Kenapa kamu berkeringat banyak? Saya melihat seorang pria gemuk muncul di belakang kursi pria misterius itu di beberapa titik. Tetapi yang aneh adalah bahwa pria gemuk itu hanya berdiri di sana sementara orang yang duduk di belakang pria misterius itu tampaknya tidak dapat melihat pria gemuk itu. Ini bukti kekuatannya yang luar biasa. Saking kuatnya, orang lain bisa mengabaikan kehadirannya. Kalau dia mau, tak seorang pun di aula lelang, kecuali mereka yang ada di ruang privat, akan bisa melihatnya. Kecuali Xiao Tian dan Yulinger, tentu saja. Bos, tiba-tiba ada lebih banyak penjaga di luar. Penjaga, ya, saya menangkap seorang penjaga dan bertanya kepadanya tentang situasinya. Dia bilang pertempuran besar akan segera terjadi di kota Yunlan. Mereka sedang mengevakuasi penduduk kota, kata Fatih Wang. Evakuasi, pria misterius itu tertawa ketika mendengarnya. Saya khawatir yang akan terjadi bukanlah pertempuran besar. Saya pikir para tetua sekte King Yun seharusnya sudah menunggu kita di luar. Wang Gendut tercengang, bos. Apa maksudmu? Apakah mereka akan menangkap kita? Pada titik ini, pria misterius itu mensibir dan berkata, setahun yang lalu, aku tak sengaja memprovokasi 10 tetua sekte King Yun. Mereka tidak menangkapku, dan sekarang aku tiba-tiba muncul di wilayah mereka. Bukankah ini tamparan di wajah mereka? Apa yang akan kau lakukan jika orang yang kau coba tangkap tiba-tiba muncul di wilayahmu? Tentu saja, kami memasang banyak jebakan agar dia jatuh, kata Fatih Wang. Benar, kurasa saat kita keluar nanti, kita akan terjebak. Orang-orang tua itu seharusnya menunggu di luar, kata pria misterius itu. Sampaikan perintahku, suruh semua pembunuh dari klan bayangan menuju kota Yunlan. Lindungi jalan mundurku. Bos, apa kita benar-benar ingin melakukan ini? Semua anggota elit sekte bayangan kita harus datang ke sini. Ini akan menyebabkan kerugian besar. Jika ini terjadi, fondasi sekte bayangan kita yang telah berdiri selama 10.000 tahun akan lenyap, kata Wang Gendut terkejut. Kalau fondasimu hilang,
kau masih bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Tapi kalau aku kehilangannya, gerbang bayangan tak perlu dilanjutkan. Mengerti? Mendengar ini, Wang Gendut langsung mati rasa. Beginilah pria misterius itu. Dia tak pernah peduli dengan hidup atau mati anak buahnya. Klan bayangan awalnya adalah organisasi pembunuh. 10.000 tahun yang lalu, pemimpin klan bayangan dibunuh oleh pria misterius ini, yang kemudian mengambil alih posisi pemimpin. Di hari pertamanya menjabat, ia secara brutal membantai semua faksi lama yang membangkang. Operasi itu bersih dan efisien, dan selama bertahun-tahun, memang memberikan efek jera yang signifikan. Tak seorang pun berani melawan, dan pria misterius itu tetap berdarah dingin dan kejam, menebarkan rasa takut pada orang-orang. Siapapun yang berada di gerbang bayangan, menyebut namanya saja sudah akan membuat mereka merinding. Aku akan segera memanggil seseorang. Setelah berkata begitu, Wang Gendut menghancurkan token giok pemanggil dan menghilang. Pria misterius itu mensibir, membantuku menahan para dewa tua itu adalah salah satu misimu. Jangan khawatir, aku akan mengunjungi makammu tahun depan. Hahaha, hahaha, hahaha. Hei, orang di depan, diam. Apa yang kau tertawakan? Apa kau idiot? Pria yang duduk di belakang pria misterius itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Lelaki misterius itu menatap lelaki di belakangnya dengan tatapan membunuh, namun lelaki misterius itu hanya menatap lelaki di belakangnya saja. Kulit orang itu semakin kering, dan kelembapannya menguap. Tak lama kemudian, orang itu telah menjadi cangkang kosong. Tak ada daging atau darah yang tersisa. Hanya cangkang luar manusia yang tersisa. Orang itu meninggal secara misterius, tanpa bersuara. Tak seorang pun yang hadir memperhatikan orang yang meninggal itu, dan pria misterius itu mensibir lalu meninggalkan rumah lelang. Di sisi lain, lelang akan segera berakhir, tidak masalah apakah Anda pergi atau tinggal. 105.000 batu roh berkualitas tinggi. Ya ampun, ini harga tertinggi yang pernah dibayarkan di lelang ini. Meskipun jauh lebih murah daripada 1/1000 harga yang dibayarkan di lelang dunia 20.000 tahun yang lalu, itu sudah harga yang sangat mahal untuk dijual di tempat sekecil ini, seru pembawa acara dengan takjub. Xiao Tian terkejut dan menatap Yulinger dengan tatapan bingung. Apa maksudmu dengan lelang kecil? Apakah ini termasuk lelang kecil? Tentu saja, lelang ini memang yang terkecil yang pernah kami adakan. Dulu, setiap kali kami mengadakan lelang, orang-orang dari beberapa benua terdekat akan datang. Tapi kali ini, hanya benua Yagu saja yang datang. Orang-orang di luar sana bahkan tidak tahu kalau ada lelang di sini, kata Yulinger. Lagi pula, karena ini lelang kecil yang tidak diketahui orang luar, pamankulah yang memimpin seluruh acara. Jumlah orang yang dikirim Wanji jauh lebih sedikit daripada 1/10 jumlah orang di kantor pusat, lanjut Yulinger. Xiao Tian mengangguk. Begitulah adanya. Tapi di lelang sekecil itu, barang-barang langka seperti ibu jari dewa jahat awan api, lonceng pengguncang jiwa Hun Luo, dan buah kesadaran ilahi muncul. Dapat dibayangkan jika sesuatu dijual di pelelangan kelas dunia 20.000 tahun yang lalu, seberapa langkakah benda tersebut. Namun, meskipun jarang, Xiao Tian kini sedang menderita. Ia awalnya berencana melelang buah kesadaran ilahi ini. Tetapi ketika dia melihat dompetnya, dia menyadari bahwa uang yang diberikan Yulinger tidak cukup. Harganya sekarang sudah melebihi 200.000. Entah siapa orang di dalam kotak yang baru saja menaikkan harganya lagi, tapi Xiao Tian hanya punya beberapa ribu batu roh kelas atas. Xiao Tian menggelengkan kepalanya tanpa malu, tahu bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa. Matanya beralih dan tatapannya langsung tertuju pada pemuda di sudut bawah, Shen Kai. Shen Kai berkeringat deras dan terus menaikkan harga. Bahkan Xiao Tian pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Dari mana Shen Kai mendapatkan begitu banyak batu roh berkualitas tinggi? Demi menyelamatkan adiknya, ia benar-benar rela mempertaruhkan segalanya. Banyak orang melihat ke arah Shen Kai, berteriak, "Apa anak ini gila?" Dia terus menaikkan harga. Sekalipun dia sangat menginginkan buah ini, seharusnya dia tidak segila itu, kan? Bahkan orang-orang besar di dalam kotak itu pun menatap Shen Kai dengan heran. Semua orang bertanya-tanya, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? 300.000 batu roh kelas atas, teriak Shen Kai. Jantung semua orang berdebar kencang. Gila, gila, 300.000 batu roh kelas atas.
Harga selangit ini bahkan membuat beberapa petinggi di dalam kotak gemetar. Selangka apapun buah kesadaran ilahi, bukan berarti mustahil untuk menemukannya. Terlebih lagi, manfaat buah kesadaran ilahi ini memang luar biasa. Namun, selama kekuatan seseorang melampaui alam jiwa baru lahir, khasiat obat buah kesadaran ilahi ini akan semakin lemah. Kebanyakan orang di dalam kotak itu adalah orang-orang kuat yang telah menembus alam dewa atau telah melewati satu kesengsaraan. Lagi pula, untuk menembus alam dewa, seseorang harus melewati 3 kesengsaraan. Mungkin tidak banyak master di alam penghancur dewa, tetapi belum tentu ada yang berhasil melewati 1 atau 2 kesengsaraan. Orang-orang besar di dalam kotak ini, bahkan jika mereka membeli buah kesadaran spiritual dan memakannya, itu tidak akan berguna bagi mereka. Lagi pula, kesadaran spiritual mereka sudah sangat kuat dan mereka tidak membutuhkannya lagi. Tapi hanya karena mereka tidak membutuhkannya, bukan berarti keturunan mereka tidak akan membutuhkannya, kan? Mereka membelinya kembali untuk diberikan kepada keturunan mereka tercinta. Oh, lupakan saja, dilihat dari penampilannya, dia tidak akan menyerah sampai mendapatkan buah kesadaran ilahi. Banyak orang di dalam kotak sudah menyerah, tetapi hanya Tuan Siong dan cucu perempuannya yang berharga di kotak nomor 3 yang masih ragu-ragu. Sejujurnya, metode kultivasi mereka membutuhkan kontrak dengan binatang roh, tetapi syarat terpenting untuk menandatangani kontrak adalah kekuatan spiritual harus cukup kuat. Semakin kuat kesadaran spiritualnya, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penandatanganan kontrak dengan binatang roh. Sebaliknya, jika kesadaran spiritualnya tidak kuat, maka ia hanya bisa menjadi kultivator biasa seumur hidupnya. Ia ditakdirkan untuk tidak pernah naik pangkat di keluarga Siong. Sebagai anggota keluarga Siong, mereka sangat menyadari manfaat buah kesadaran ilahi ini. Dengan buah kesadaran ilahi ini, jika mereka memberikannya kepada para pengikut mereka yang luar biasa, keluarga Siong bahkan mungkin akan melahirkan seorang jenius yang bisa menandatangani kontrak dengan binatang suci. Dan bukan hanya 1, 10 atau 100 pun mungkin. Buah kesadaran ilahi ini saja berpotensi membuat keluarga Siong menjadi terkenal. Mereka tak sanggup berpisah dengannya, begitu pula Sen Kai. Keluarga Siong akan segera bangkit, dan adik Sen Kai mungkin membutuhkan ini. Kedua belah pihak benar-benar membutuhkan buah kesadaran ilahi ini. Tak lama kemudian, orang-orang di sekitar berhenti bersaing, dan hanya Sen Kai dan Siong Lao yang masih menaikkan harga mereka. 1 juta. Tatapan Sen Kai penuh tekad, dan lengannya tak kuasa menahan gemetar. 1 juta batu roh kelas atas ini hampir setara dengan pendapatan keluarga Sen selama 2 tahun. Tapi demi menyelamatkan adiknya, ia rela membayar berapapun. Uang bisa dicari lagi, tapi adiknya sudah tiada, sudah cukup. 1,5 juta. Tatapan Penatua Siong sama tajamnya. Situasi keluarga Siong saat ini semakin memburuk. Selama mereka memiliki buah kesadaran ilahi, mereka tidak hanya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya, tetapi peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan mereka sebelumnya bukanlah hal yang mustahil. Bahkan bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk melahirkan seorang pelindung abadi yang legendaris, salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah keluarga. Meskipun dia berkata begitu, Pak Tua Siong juga merasakan sakit di hatinya. 1,5 juta itu setara dengan aset keluarga selama setengah tahun. Jika dulu dia mungkin tidak peduli, tapi sekarang keluarganya sedang merosot dan mereka tidak berani menggunakan sumber daya secara boros, apalagi batu roh kualitas terbaik. 2 juta. Sen Kai menolak untuk menyerah. 2,5 juta. Tua Siong mengikutinya dari dekat tanpa menyerah. Xiao Tian mulai cemas melihat dari dalam kotak. Ia juga ingin tahu siapa pria di kotak nomor 3 itu. Kenapa ia begitu tidak sabar? Apa ia punya terlalu banyak uang? Kak Linger, siapa pria di kotak nomor 3 itu? Kenapa dia selalu mengganggu temanku? Dilihat dari situasinya, harganya mungkin akan terus naik, tanya Xiao Tian buru-buru. Yu Linger tercengang. Teman, mungkinkah pria di bawah ini teman Xiao Tian? Kalau dia teman Xiao Tian, berarti dia temanku, dan dia juga paman calon anak kita. Karena dia sudah jadi paman, berarti dia keluarga. Karena dia keluarga, berarti dia keluarga. Karena dia keluarga, kita tidak akan membiarkan orang lain menindas kita. Xiao Tian berkeringat deras. Hei, sepertinya kamu sedang memikirkan hal lain, kan? Yu Linger tersadar oleh kata-kata Xiao Tian dan wajahnya memerah karena malu.
Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jangan khawatir, aku akan segera menghentikan penawaran mereka. Yulinger hendak pergi. Tunggu sebentar, Suster Linger, ini bukan ide bagus. Lagi pula, mereka bersaing secara adil. Kalau kita sampai kena, reputasi kita bisa rusak. Yulinger berhenti sejenak dan memikirkannya. Apa yang dikatakan Xiao Tian memang benar. Namun, jika salah satu pihak tidak dihentikan dalam situasi saat ini, hal itu mungkin akan menimbulkan kebencian di antara kedua belah pihak. Jika seperti ini biasanya, Yulinger tidak akan peduli. Tapi sekarang salah satu pihak adalah teman Xiao Tian, ia harus mengabaikannya. Bagaimana kalau begini? Aku akan mencarikannya buah kesadaran ilahi lagi, kata Yulinger. Xiao Tian mengangguk, lalu membeku. Apa? Buah kesadaran ilahi lagi? Yulinger masih punya buah kesadaran ilahi. Apa aku tidak salah dengar? Kamu masih punya buah kesadaran ilahi? Xiao Tian bertanya dengan ragu. Yulinger berpikir sejenak dan berkata, memang masih ada beberapa, dan cukup banyak, jumlahnya lebih dari 10.000. Dari mana kamu mendapatkan buah kesadaran ilahi? Buah kesadaran ilahi seharusnya sangat langka, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki begitu banyak? Tanya Xiao Tian kaget. Nah, bukankah sudah kubilang, ayahku membawa ini dari dimensi lain. Dulu dia kapten kapal perbekalan yang mengangkut perbekalan ke seluruh dunia. Kapal itu penuh dengan banyak perbekalan, segala macam perbekalan. Tapi karena sesuatu terjadi dan dia terpaksa datang ke dunia ini, perbekalan ini hanya bisa digunakan sendiri. Karena dia tidak bisa pergi, percuma saja menyimpan perbekalan ini. Lebih baik dipakai saja. Xiao Tian mengangguk, jadi begitulah. Tapi kemudian ia terkejut. Di dunia ini, buah kesadaran ilahi sangat langka, tetapi ada begitu banyak di luar sana. Hal ini membuat Xiao Tian semakin penasaran dengan hal-hal di alam lain. Setelah beberapa saat, Xiao Tian benar-benar mendengar teriakan tuan rumah. Tamu di kotak 3 menyerah. Selamat, buah kesadaran ilahi ini dimenangkan oleh pelanggan 121 dengan harga tinggi 3 juta batu roh kelas atas. Senkai langsung gembira saat mendengar ini, dan mencubit telinganya karena tidak percaya untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi. Hebat, adikku akhirnya selamat. Hebat, hahaha, teriak Senkai gembira, lalu meninggalkan tempat itu dan berlari menuju kantor penukaran uang. Tuan ketiga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tetua Mahiat hidup terbang ke arah King Feng dan berbicara. King Feng mengerutkan kening. Sekarang adalah saat yang kritis dan dia tidak ingin membiarkan pria misterius itu lolos. Apa itu? Tuan ketiga, aku melihat banyak ahli di luar kota bergegas ke sini. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti dari organisasi pembunuh klan bayangan, kata tetua Mahiat hidup. Klan bayangan, ini merepotkan. Meskipun klan bayangan tidak terlalu kuat, mereka semua penjahat nekat yang selalu ingin menghancurkan diri sendiri. Rasanya sakit sekali kalau diledakkan. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya King Feng bingung. Ada berapa orang? Tanya King Feng lagi. Tetua Mahiat hidup berpikir sejenak dan menjawab, setelah memindai, aku bisa memastikan ada 10.000 orang. Kebanyakan dari mereka berada di alam transformasi spiritual, dan hanya 100 yang merupakan Master Yuanying. 100 Master Yuanying berani datang ke sini dan mati. Sepertinya mereka semua adalah elit Yingmen. Penatua Yanshen, anak-anak kecil di luar itu terserah padamu, jangan biarkan mereka memasuki kota, kepala suku King Feng mensibir. Tidak masalah, tapi aku sangat penasaran. Dari mana organisasi pembunuh Yingmen mendapatkan keberanian untuk datang ke wilayah sekte King Yun kita dan membuat masalah? Ketua sekte ketiga, izinkan aku menahan salah satu dari mereka untuk diinterogasi. Tetua Yanshen menjilat bibirnya dan berkata, kepala sekte King Feng melambaikan tangannya, terserah kamu. Terima kasih, pemimpin sekte ketiga. Setelah mengatakan itu, Penatua Yanshen menghilang dalam sekejap. Tak lama kemudian, Penatua Yanshen muncul 100 mil jauhnya dari kota Yunlan. Di tempat inilah Penatua Mahiat hidup menyebutkan bahwa ia telah menemukan musuh. Dengan kesadarannya yang tersapu, ia menemukan banyak aura kuat bergerak cepat. Tak lama kemudian, puluhan ribu orang muncul di hadapan Penatua Yanshen, 100 diantaranya muncul langsung dari angkasa. Mereka semua adalah Master Yuanying. Ketika kekuatan seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir,
seseorang dapat menerobos ruang dan melakukan perjalanan melaluinya. Aku ingin tahu siapa guru di depan sana, dan kenapa dia menghalangi jalan kita. Bisakah kau meminjamkanku jalan? Kami akan sangat berterima kasih. Pria parubaya yang tampak lebih tua di antara 100 Master Yuanying angkat bicara. Jelas, pria parubaya itu juga menyadari bahwa pria di depannya sangat kuat. Mereka awalnya akan menyelamatkan bos dan berusaha menghindari masalah yang tidak perlu. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan mampu melawan dan mengambil tindakan lebih dulu. Penatua Yanshen tidak mau bicara karena tidak ingin membuang waktu. Selama dia tahu bahwa dia adalah musuh, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia membalik langit dengan satu tangan, dan menutupi tanah dengan tangan lainnya. Langit tiba-tiba menyambar petir dan guntur. Awan gelap berkumpul, tapi awan gelap itu memang berwarna merah tua. Gunturnya juga berwarna merah tua. Alih-alih guntur, penampakan guntur itu lebih mirip ular api yang panjang. Deskripsi ini sangat cocok dengan gambaran gunturnya. Tanahnya sendiri juga bergeser. Tiba-tiba, panas bumi yang intens memancar dari tanah, dan suhunya melonjak. Banyak gulma dan pepohonan terbakar secara spontan. Para master alam transformasi spiritual itu melihat sekeliling dengan ngeri, banyak di antara mereka menunjukkan rasa takut. Formasi ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka, para master alam transformasi spiritual, capai. Bahkan para master alam jiwa baru lahir pun mungkin tak mampu melakukannya. Situasi saat ini hanya bisa dijelaskan dengan neraka. Ada ular api di langit dan api di tanah. Situasi ini hanya bisa dijelaskan dengan pepatah bahwa kita berada di neraka. Ini, apa-apaan ini? Situasinya tidak bagus. Semuanya mundur, teriak pria terkemuka itu. Semua anggota elit Shadow Gate mulai berlari ke arah target yang mendekat seperti orang gila. Puluhan ribu orang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, pemandangannya sungguh spektakuler. Hah, mau kabur? Semudah itu, ia cibir tetua Yanshen. Dengan jentikan tangannya, ruang yang sudah seperti neraka itu meluas ratusan mil. Ruang neraka itu membentuk setengah lingkaran seperti penghalang, menutupinya dari kendalinya. Api naga langit yang membara. Dalam sekejap, ruang neraka ini menyelimuti puluhan ribu elit klan bayangan. Selain itu, ada juga banyak binatang dewa semu dan binatang spiritual yang tidak sempat melarikan diri dan terkepung satu demi satu. Amarah naga api, roh pelindung dewa api, serang. Semua orang di gerbang bayangan menunjukkan rasa takut, termasuk pemimpinnya. Dewa api, roh penjaga, serangan ini, bukankah ini serangan dari tetua dewa api dari Sekte King Yun? Kau adalah tetua dewa api dari Sekte King Yun, kata pria terkemuka itu ketakutan. Semuanya, semangat. Orang di depan kita adalah tetua agung Sekte King Yun. Cepat dan hancurkan dirimu sendiri. Sekalipun itu berarti kematian, jangan biarkan dia menderita. Setelah berkata demikian, sang pemeran utama menggigit bibirnya, mengeluarkan seteguk darah dan bersiap memulai. Sudut mulut Penatua Yanshen melengkung, ingin menghancurkan diri sendiri. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Begitu selesai berbicara, pemimpin itu menatap Penatua Yanshen dengan ngeri. Ia baru menyadari bahwa ia tampaknya tidak bisa mengaktifkan esensi darahnya. Ia tidak bisa menyalakan dantiannya dan menghancurkan dirinya sendiri. Sebaliknya, vitalitasnya terus terkuras. Apa yang sebenarnya terjadi? Pria terkemuka itu menatap badannya di bawah tatapan mengejek dari Penatua Yanshen dan langsung mengerti. Ternyata tanpa sepengetahuan pemimpinnya, sebuah lubang besar telah menembus perutnya. Hanya ada beberapa usus yang menopang badan bagian bawahnya, dan jika ususnya terputus, badan bagian bawahnya akan jatuh. Dia putus asa, dantiannya hancur. Ia tak lagi punya kekuatan untuk melawan. Bagaimanapun, ia memang kuat, tapi ia mati di tempat seperti itu. Ini membuatnya merasa sangat tak berdaya untuk pertama kalinya. Dengan sisa tenaganya, ia melirik ke belakang. Ia melihat dengan putus asa bahwa para anggota elit klan bayangan ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri. Satu persatu, mereka jatuh dari langit. Semuanya ditelan ular api, tak ada sedikit pun terak yang tertinggal. Penatua Yanshen layak menjadi Yanshen. Semua kehidupan dalam radius 100 mil ditelan oleh ular api Penatua Yanshen. Tak peduli apakah ia binatang spiritual, binatang dewa semu, manusia,
atau harta karun alam yang belum ditemukan. Saat mereka berhadapan dengan api neraka ini, mereka semua akan dibunuh oleh ular api itu. Hanya dalam sekejap, semua kehidupan dalam radius 100 mil lenyap, hanya menyisakan jiwa puluhan ribu manusia dan hewan. Tentu saja, ini juga dilakukan dengan sengaja oleh Penatua Yanshen. Jika dia benar-benar mau, makhluk-makhluk ini, apalagi jiwa mereka, bisa dibakar menjadi abu. Bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Lari, teriak banyak jiwa. Melarikan diri. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Api ilahi, ungkapkan. Saya melihat percikan merah keluar dari mata Penatua Yanshen, dan tangan kanannya secara ajaib mengeluarkan percikan dari matanya, dan percikan ini secara bertahap membesar di tangan Penatua Yanshen. Tak lama kemudian, seluruh lengan kanan tetua Dewa Api pun tertutupi. Seluruh tangan kanannya bagaikan ular api. Cakar awan langit api. Penatua Yanshen mengangkat tangan kanannya ke udara. Ular api di tangan kanannya mulai membesar, dan api di tangan kanannya menembus awan. Ketika mencapai ketinggian tertentu, tangan kanan raksasa itu jatuh dari langit seperti gunung berapi. Banyak jiwa menunjukkan rasa takut, dan sekarang bayangan psikologis yang dibawa oleh Penatua Yanshen diperluas tanpa batas. Mengasihani, jangan bunuh aku, tolong, aku akan meninggalkan gerbang bayangan. Tolong jangan bunuh aku. Tetua Yanshen mengerutkan kening. Bukankah seharusnya para anggota organisasi pembunuh ini tak kenal takut? Mengapa mereka semua menangis dan melolong seperti hantu dan serigala? Sepertinya dia terlalu melebih-lebihkan anggota organisasi pembunuh, klan bayangan. Sebenarnya, bukan berarti penduduk gerbang bayangan takut Mahtei. Para pembunuh ini memang tidak takut Mahtei ketika menghadapi kekuatan yang cukup. Tapi kuncinya adalah kekuatan Penatua Yanshen terlalu kuat. Puluhan ribu orang, puluhan ribu master alam transformasi ilahi dan begitu banyak master alam Yuanying semuanya dihancurkan olehnya sendirian. Dan itu adalah penghancuran sepihak. Membunuh mereka semua hanya butuh sedikit waktu. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu orang musnah. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ini. Tak heran para pembunuh yang biasanya tak kenal takut ini langsung diliputi rasa takut. Setiap jiwa yang berada di jalur api raksasa itu berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, puluhan ribu jiwa terbakar habis. Tentu saja tidak semuanya. Tetua Yanshen tentu saja juga meninggalkan arwah 3 orang di antaranya. Alasan meninggalkan ketiga orang ini sederhana, dia masih perlu menginterogasi mereka. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Penatua Yanshen meraih jiwa seseorang dengan satu tangan dan berkata, aku bisa memberitahumu itu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkanku pergi setelah kamu mengatakannya, kata pria itu. Omong kosong, sebaiknya kau pergi saja ke neraka. Setelah itu, pria itu terbakar menjadi abu di tangan tetua Dewa Api. Adegan ini membuat kedua orang lainnya ketakutan. Sekarang giliranmu, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke kota Yunlan untuk membuat masalah? Pria itu memikirkannya dan tak kuasa menahan gemetar di dalam hatinya. Ia terus mengingat berbagai metode yang pernah ia gunakan sebelumnya, dan ia menggigil di dalam hatinya. Membakar jiwa seseorang sepenuhnya. Setelah seseorang meninggal, selama jiwanya masih ada, badannya masih bisa dibentuk kembali dan bertahan hidup. Tapi jika jiwanya hilang, artinya ia benar-benar hilang. Orang itu benar-benar Mahtei. Mungkin kalau aku kasih tahu jawaban yang dia mau, dia bakal ngelepasin aku. Dia nggak minta apa-apa lagi sekarang, cuma mau bertahan hidup. Saat dia hendak berbicara, kilatan api menyambarnya dan dia lenyap di antara langit dan bumi dalam sekejap. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Giliranmu, kalau kau seperti 2 orang di depanmu, yang satu tawar-menawar dan yang lain berpikir diam-diam, lebih baik kau pergi saja dari mereka, kata tetua Dewa Api dengan galak. Ya, aku akan segera menceritakan semuanya. Pria itu langsung menyerah. Anda tidak dapat menolak untuk menerimanya. Ada 2 contoh di sana, bagaimana mungkin dia tidak menceritakannya? Dia tidak punya pilihan selain segera mengungkapkan semua informasi yang dia ketahui. Kami di Sekte Bayangan awalnya diam-diam melakukan kegiatan kami sendiri di markas, tetapi baru saja, wakil ketua sekte kami mengaktifkan pemanggilan darurat. Dialah yang meminta kami untuk menyerang kota Yunlan, jawab pria itu. Yanshen mengerutkan kening dan bertanya, lalu siapa wakil ketua sektemu?
Kenapa dia memintamu menyerang kota Yunlan? Apa tujuannya? Wakil ketua sekte kami bernama Wang Jing. Dia meminta kami untuk mengerahkan semua anggota elit sekte bayangan untuk menyerang kota Yunlan. Kudengar tujuannya adalah untuk menyelamatkan ketua sekte. Selamatkan guru. Ya, tetua Yanshen mengerutkan kening mendengar ini. Pemimpin sekte bayangan ada di kota Yunlan. Dan perlu diselamatkan. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang ini? Dia juga tidak mendengar bahwa pemimpin sekte bayangan telah ditangkap. Siapa nama pemimpinmu? Tanya Penatua Yanshen. Siapa nama pemimpin kita? Baiklah. Cepat bicara. Tetua Yanshen memegang bola api di satu tangan dan meraung dengan ganas. Kasihanilah. Kasihanilah. Aku sungguh tidak tahu nama pemimpin kita. Pemimpin kita tidak pernah mengungkapkan nama atau marganya, teriak pria itu. Jadi, apa yang kau tahu? Katakan yang sebenarnya. Kalau kau berbohong sedikit saja, aku akan memastikan kau tidak akan masuk neraka. Pemimpin kita biasanya memanggil kita bos, kan? Dia ingin kita memanggilnya bos. Entah bos atau pemimpin. Lagi pula, pemimpin kita baru menjabat lebih dari 10.000 tahun yang lalu, jadi dia masih sangat muda. Dia juga kejam, tapi ada satu hal yang membuat pemimpin kita sangat istimewa. Oh, apa hal yang paling istimewa tentang dia? Benar, tuan kita adalah seorang pandai besi. Dan dia pandai besi yang luar biasa. Konon dia bisa menempa senjata ajaib yang bisa mengisolasi kesadaran spiritual. Tapi karena kekuatannya, kemampuan tertinggi yang bisa dia tempa hanyalah mengisolasi kesadaran spiritual jiwa baru lahir. Setidaknya, dia bisa menempa banyak senjata ajaib hanya dengan sekali lambaian tangannya. Aku juga punya senjata ajaib yang ditempa oleh tuan kita di badanku, tapi itu hanya bisa mengisolasi kesadaran spiritual para master transformasi dewa, kata pria itu. Penatua Yanshen mengerutkan kening. Senjata ajaib yang menghalangi kesadaran ilahi. Dan jenis yang bisa ditempa dalam jumlah besar. Mustahil. Selain orang-orang dari keluarga pemurni senjata 20.000 tahun yang lalu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Kamu sudah memilikinya, kan? Tunjukkan padaku. Pria itu tertegun ketika mendengarnya, dan berkata sambil tersenyum kecut. Yah, kau membakar badanku, dan senjata ajaib itu berjatuhan di sana-sini. Kau bisa mencarinya sendiri, tidak mudah menemukannya di negaraku. Yah, masuk akal juga. Kalau begitu, kau tak berguna bagiku. Pergilah ke neraka. Setelah itu, api berkobar dan pupil mata pria itu mengecil. Kamu tidak menepati janjimu. Hah, kredibilitas. Apa aku pernah bilang akan membiarkanmu pergi, cibir Penatua Yanshen. Pria itu perlahan kehilangan suaranya karena putus asa. Penatua Yanshen mengisapnya dengan santai, dan sebuah jimat giok muncul di tangannya. Jimat giok ini adalah senjata ajaib yang disebutkan pria itu sebelumnya yang dapat mengisolasi kesadaran sang ahli transformasi roh. Penatua Yanshen mencium aroma jimat giok itu. Ia merasa aroma itu agak familiar. Sepertinya ia pernah melihatnya di suatu tempat. Teringat kata-kata pria itu sebelumnya, ditambah aroma ini dan penemuan pria misterius di kota Yunlan, Penatua Yanshen tiba-tiba menepuk kepalanya. Ia menghubungkan semua hal ini, dan semuanya mengalir ke dalam pikiran Penatua Yanshen seperti air. Tuan ketiga, aku tahu mengapa orang-orang dari sekte bayangan datang ke sini. Penatua Yanshen tiba-tiba muncul di depan King Feng dan berkata, pria misterius itu, kalau tidak salah, dia pasti pemimpin sekte bayangan. Orang-orang itu datang ke sini untuk menyelamatkan pemimpin mereka, kata tetua Yanshen. Pria misterius. Tak peduli kau keturunan keluarga pemurni senjata atau pemimpin sekte bayangan, kau harus mati hari ini. Tutup semua pintu masuk pelelangan. Jangan biarkan dia pergi, cibir ketua sekte King Feng. Dalam pertempuran terakhir di Auckland City, bahkan 10 tetua bersatu untuk membiarkan anak ini lolos. Mereka benar-benar kehilangan muka. Sekaranglah waktu yang tepat untuk menyelamatkan muka. Kita benar-benar tidak boleh membiarkannya lolos. Wang Jing gemetar menyaksikan token giok di tangannya hancur. Setiap token mewakili pembunuh yang berbeda. Setiap kali seorang pembunuh mati, satu token akan hancur. Dan seluruh token Wang Jing hancur. Ini berarti para prajurit elit sekte bayangan mereka bahkan tak sanggup bertahan sedikitpun. Semuanya mati. Prasasti giok di tangan Wang Jing disebut prasasti jiwa. Prasasti jiwa ini sama dengan prasasti kehidupan,
dan keduanya dapat meramal hidup dan mati seseorang. Tetapi satu-satunya perbedaannya adalah bahwa monumen kehidupan tidak hanya dapat memprediksi kehidupan atau kematian seseorang, tetapi juga menunjukkan lokasi terkini orang tersebut, tetapi monumen jiwa tidak bisa. Monumen jiwa hanya dapat meramalkan apakah orang tersebut hidup atau mati. Selain itu, cara membuat monumen jiwa juga sangat sederhana. Anda hanya perlu merobek sepotong jiwa dan menyuntikkannya ke dalam batu giok. Prosesnya tidak serumit monumen kehidupan. Ketika pemilik monumen jiwa meninggal dan jiwanya menghilang, jiwa di dalam monumen jiwa juga akan menghilang. Namun, hilangnya monumen jiwa merupakan ledakan langsung. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal, monumen jiwa akan hancur atau meledak. Pada saat ini, semua prasasti jiwa di tangan Wang Jing hancur, dan tak satu pun utuh. Jelas seluruh pasukan telah musnah. Bos, apa yang harus kita lakukan? Sekte bayangan kita telah mewarisi kekuatan jutaan tahun, dan barusan, semuanya lenyap, kata Wang Jing dengan pedih. Pria misterius itu mensibir. Apa terburu-buru? Bahkan jika sekte bayangan kehilangan kekuatannya, kita masih bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Selama aku belum mati, sekte bayangan tidak akan hancur. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Bos, tahukah kau bahwa kekuatan yang kita miliki saat ini di sekte bayangan adalah hasil akumulasi bertahap dari para leluhur kita? Sekarang semuanya hilang, tapi kau terus mengatakan hal-hal sarkastis tentang sekte bayangan yang sedang naik daun selama kau di sana. Tahukah kau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kekuatan yang kita miliki saat ini? Apa kau pikir kau bisa membangkitkan sekte bayangan hanya dengan satu kata darimu? Itu sudah hilang. Semuanya sudah hilang sekarang. Wang Jing meraung. Kau hanya orang luar yang merebut posisi pemimpin kami. Bocah cilik yang baru hidup puluhan ribu tahun. Tahu apa kau? Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan orang sepertiku yang sudah ratusan ribu tahun di sekte bayangan? Kalau aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku tidak mengizinkanmu menjadi pemimpin. Sekarang semuanya hilang. Semuanya hilang. Fondasinya hilang. Kekuatannya hilang. Aku turut berduka cita untuk leluhur kita. Wang Jing menyeka air matanya dengan ujung bajunya. Pukulan yang ditimbulkan oleh hilangnya semua anggota elit sekte bayangan sudah cukup untuk menghancurkan veteran manapun yang berpengalaman. Dan sekarang hati Wang Jing sedikit tak mampu menahan tekanan yang ditimbulkan oleh pukulan ini. Karena kau bilang sudah pergi, apakah itu berarti klan bayangan sudah diusir, kata pria misterius itu dengan wajah muram. Sekte bayangan masih ada, tapi kekuatannya sudah hilang. Apa bedanya ini dengan diusir, tanya Wang Jing, tanpa menyadari perubahan ekspresi pria misterius itu. Karena sama saja dengan diusir, maka aku akan menjadi orang baik sampai akhir dan membuatmu dikeluarkan sepenuhnya dari sekte bayangan. Tiba-tiba, sebuah asteris yang terbuat dari api hijau muncul di tangan pria misterius itu. Wajah Wang Jing berubah drastis saat mendengar ini. Ia langsung bertanya dengan heran, apa yang akan kau lakukan? Wang Jinglian yang malang terjerat api hijau bahkan sebelum ia sempat berkata apa-apa. Ia bahkan tak sempat berteriak sebelum berubah menjadi abu tanpa jejak. Sekarang kamu bisa tenang, aku akan mengirimmu ke dunia bawah untuk bertemu Yingmen kesayanganmu. Terima kasih. Pria misterius itu menjilat bibirnya dan berkata, 9 tetua agung dan 1 pemimpin sekte ketiga, ini benar-benar merepotkan. Apakah mereka akan menggunakan benda itu lagi? Benda itu hanya memiliki 3 kesempatan total, dan sudah digunakan 2 kali sebelumnya. Sekarang hanya ada 1 kesempatan tersisa. Jika di lain waktu, aku benar-benar tidak ingin menggunakannya. Tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan benda ini. Pria misterius itu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ia berbicara, sebuah manik hitam muncul di tangan pria misterius itu. Manik itu sebesar kepalan tangan dan seluruhnya hitam, tampak seperti permata hitam, begitu hitam dan begitu berkilau. Mutiara pembelah langit, mutiara pembelah langit, kali ini aku harus mengandalkanmu lagi. Beri aku kekuatan. Setelah mengatakan itu, manik hitam yang berkilau itu benar-benar berkelap-kelip dan perlahan berubah menjadi cairan lengket, menempel di tangan kanan pria misterius itu. Hahaha, terima kasih banyak para tetua sekte King Yun sudah menunggu. Aku tidak menyangka kalian mau repot-repot menunggu karakter rendahan sepertiku. Kalian bahkan mengaktifkan formasi pertahanan kota.
Apa kalian membesar-besarkan masalah sepele? Sebuah suara terdengar, dan pria misterius itu tiba-tiba muncul di atas tempat pelelangan, menerobos ruang angkasa. Begitu lelaki itu muncul, beberapa tetua segera mengelilinginya. Hahaha, seharusnya kau merasa terhormat dikelilingi oleh tetua agung sekte King Yun kami. Kami bahkan akan meremehkan orang lain jika mereka menginginkan kami, kata tetua Yanshen. Jangan ngomong sembarangan. Kalian mau bertarung bareng atau sendirian, kata pria misterius itu dengan nada provokatif. Para tetua tercengang mendengar ini, alis mereka berkerut. Apa anak itu hanya memprovokasi mereka? Apa dia tidak mengerti situasinya dengan jelas? Ini sama saja mencari kematian. Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapimu. Mereka tak perlu bertindak. Tetua Mahiyat hidup berdiri dan berbicara. Alasan tetua Mahiyat hidup muncul sebenarnya adalah untuk menebus kekalahan yang dideritanya sebelumnya. Sebelumnya di Auckland City, dia bahkan pernah bertarung seri dengan ahli Naschen Soul tingkat puncak ini. Ini adalah hal yang paling tidak bisa diterimanya. Seorang ahli alam ilahi melawan seorang ahli jiwa baru lahir tingkat puncak ternyata seimbang. Akan memalukan untuk memberitahu siapapun tentang ini. Dia Mahiyat hidup, dia tidak ingin kehilangan muka. Dia tidak mampu kehilangan muka. Itulah sebabnya dia berdiri. Pergilah ke neraka, lagu pemakaman 10.000 jiwa. Gelombang tak kasat mata keluar dari mulut tetua Mahiyat hidup. Tak perlu dikatakan lagi, gelombang tak kasat mata ini pastilah kesadaran spiritual. Tetua Mahiyat hidup kini menggunakan serangan kesadaran spiritualnya yang paling mahir. Lagu pemakaman 10.000 jiwa adalah salah satu jurus jiwanya yang paling sering digunakan. Bersambung.